Shalom, apa kabar Opa Oma? Lama kita tidak berjumpa. Rasanya sudah rindu sekali dengan Opa Oma. Hari ini kita percaya, apapun keadaan yang sedang Tuhan izinkan kita alami, Tuhan kita tetap mengasihi kita. Dia selalu peduli kepada kita. Kita akan bersekutu dengan cara yang berbeda dari biasanya. Opa Oma tetap di rumah, saya dari tempat ini. Tapi kita percaya bahwa tempat boleh berpisah, tapi satu di dalam Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap akan terus mengagungkan Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan bahwa kita mau masuk gerbangnya dengan hati penuh sukacita. Kita angkat pujian. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami sangat bersyukur, kami sangat bersuka cita punya Allah seperti Engkau. Kami percaya Tuhan, kami sampai hari ini Tuhan izinkan menghadapi situasi yang tidak nyaman karena virus corona. Tapi kami percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Bersyukur hari ini kami boleh bersekutu sekalipun dengan cara yang berbeda. Kami di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus menyatukan kami. Tuhan Yesus melindungi kami dan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan, persekutuan kami yang singkat ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Rohani kami sungguh-sungguh disegarkan, iman kami diteguhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur bahwa apapun kenyataan hidup yang Tuhan izinkan kita alami, kasih setianya, pertolongannya selalu nyata kepada kita. Saya ingin kita sama-sama mengangkat pujian. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku, pertolonganmu. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara, Kau yang pelihara hidup.
bekerja. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Katakan pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan karena hati kita, mata kita tertuju hanya kepada Tuhan. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini, akhir-akhir ini, informasi yang kita baca, yang kita nonton di televisi, yang kita dengar dari orang, pasti seringkali membuat kita ketakutan, membuat kita cemas, membuat kita bertanya-tanya, dapatkah semua ini berakhir dalam waktu yang singkat? Kita diminta untuk 2 minggu tidak berjumpa dulu di rumah Tuhan. Kita diminta untuk ada di rumah saja, tinggal di rumah saja. Terus kita mungkin bertanya, apakah dalam waktu 2 minggu benar-benar virus corona selesai di Indonesia, selesai di dunia? Rasanya tidak mungkin. Tetapi pernahkah kita merenungkan bersama? Ternyata virus corona membuat kita kembali tahu, kita kembali mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa itu. Dia berkuasa, Dia berdaulat, Dia mau buat apa saja, kapan saja, itu terserah Dia. Dia mau melakukan bentuknya seperti apa, membuat manusia merana, membuat manusia tidak nyaman, itu terserah Dia. Nah, virus corona bukan hanya mengganggu kesehatan. Ternyata kalau kita baca, kita nonton, ternyata ekonomi juga terpuruk karena corona. Ternyata perekonomian bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di mana? Seluruh dunia merasakan dampaknya. Pedagang, tempat-tempat makan kalau kita jalan sepi. Bahkan mulai besok, Mall Ratu Indah, informasi yang kita dengar, ditutup. Wah, ternyata virus ini betul-betul memberikan dampak yang luar biasa. Nah, apa yang bisa kita renungkan? Saat ini, kalau kita ingat ya, ketika Indonesia ada wabah penyakit, ada masalah-masalah, ada banyak orang lari ke luar negeri atau mencari tempat yang lebih aman. Tapi hari ini, siapapun itu punya duit sebanyak apapun, tidak mungkin bisa. Mau lari kemana? Kita mau lari kepada siapa? Kita mau lari ke negara mana? Kita mau lari ke kota mana? Semua terdampak virus corona. Tidak ada yang nyaman, tidak ada yang bebas. Kita
kita mau lari kemana? Opa-oma yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sama-sama melihat hal ini, kita harus mengakui, sehebat apapun manusia, sekaya apapun manusia, ternyata dia tidak bisa sombong di hadapan Tuhan. Dia tidak bisa tinggi hati di hadapan Tuhan. Tuhan terlalu berkuasa, opa-oma. Tuhan terlalu hebat. Satu kali tiupan saja, kita semua bisa hilang. Kita semua bisa sirna. Kita bisa tidak ada. Karena itu, sekalipun saat ini ada ketakutan, sekalipun saat ini sepertinya tidak tahu, bertanya-tanya terus, kapan musibah ini, wabah ini berhenti. Tapi mari, kita bersyukur ada tempat perlindungan yang teguh. Saya ingin membaca satu ayat firman Tuhan untuk kita semua. Ayat firman Tuhan saya ambil dari Mazmur, ya, dari Mazmur 18. Satu ayat saja. Mazmur 18 kita akan baca sama-sama pada ayatnya yang ketiga. Saya akan baca Mazmur 18 ayat yang ketiga. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat dari musuhku. Kemudian saya baca lagi satu ayat untuk kita sama-sama. Oma, kita lihat sama-sama bagaimana firman Tuhan bilang begini. Ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, di ayat yang kedua. Kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Kubu pertahanan, tempat kita berlindung. Hanya Tuhan. Opa-oma percaya akan hal ini. Hanya Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan terus ada di semua situasi hidup kita. Satu hal yang Tuhan minta dari kita, mari kita sadar. Mari kita betul-betul tidak lagi iri hati. Kita tidak lagi sombong. Kita tidak lagi tinggi hati. Karena ternyata apa yang kita dapatkan di dunia ini, apa yang kita miliki di dunia ini, semua itu dalam sekejap bisa sirna. Bisa diambil oleh Tuhan. Mari waktu-waktu ini kita bersyukur. Kita diminta tinggal di rumah. Mungkin selama ini kita sibuk semuanya di gereja. Kita sibuk dengan pekerjaan. Anak-anak sibuk dengan rumah tangga. Anak-anak sibuk dengan pekerjaan. Jarang sekali kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Kita bersyukur ada kesempatan Tuhan izinkan. Kita beribadah di rumah Tuhan, tapi juga di rumah kita masing-masing. Mungkin ini waktunya kita sendiri dengan Tuhan. Tuhan rindu kita untuk selalu berdua dengan Dia. Mungkin kita terlalu sering ada sebagai kegiatan, sebagai rutinitas di rumah Tuhan. Tapi kini Tuhan rindu kita sendiri dengan Dia. Ini saatnya kita betul-betul dalam kondisi seperti ini. Kita tinggal di rumah. Kita tidak bisa kemana-mana. Tadi saya katakan, punya uang banyak sekalipun tidak ada yang mau keluar negeri kan. Karena itu kita tinggal di rumah, kita bersama dengan Tuhan. Kita bersekutu bersama keluarga kita. Mungkin selama ini kesibukan membuat kita kurang bersama anak, kurang bersama cucu. Mari ini kesempatan kita pakai, kita tinggal di rumah. Dan kita terus belajar untuk bersyukur, dan kita belajar untuk terus percaya bahwa satu-satunya tempat berlindung kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia tidak akan melepaskan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Tuhan bersyukur. Tuhan kita tidak membiarkan kita binasa. Tapi selalu ada kesempatan untuk berbalik. Ini kesempatan. Tuhan sudah pakai banyak cara. Tuhan lihat, oh ternyata tsunami pun tidak membuat kita berbalik. Tidak membuat manusia terus mengandalkan Dia. Manusia terus bangga, sombong dengan kekayaan, sombong dengan prestasi. Katakan
kerjakan ini kepada anak cucu kita. Berkarya boleh, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Karena satu saat semua akan selesai, tapi Tuhan tetap ada. Karena itu berlindunglah kepadanya. Baik Opa Oma, sebelum kita berdoa, kita akan angkat satu pujian. Sebuah pujian yang akhir-akhir ini banyak menjadi favorit kita, ya. Bicara tentang waktu Tuhan. Waktu Tuhan, kapan Tuhan ini selesai? Tapi ada waktu yang terbaik dari Tuhan. Supaya kita belajar untuk semakin percaya, mau menanti, tidak putus asa. Kita angkat pujian bersama-sama. Ketika Tuhan izinkan ini kita alami, kita percaya semua itu untuk kebaikan kita. Waktu Tuhan. Opa Oma Fania ingin ikut bernyanyi lagu ini rupanya. Kita angkat pujian ini bersama. Waktu Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Musik dulu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang, sekali lagi, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita akan berdoa sama-sama sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini. Saya akan mendoakan Opa Oma yang sedang sakit. Saya tidak tahu siapa yang sedang sakit. Mungkin beberapa sedang kurang sehat juga. Saya akan berdoa untuk semua kita supaya Tuhan lindungi. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk persekutuan jarak jauh yang Tuhan izinkan kami lakukan. Hamba berdoa Tuhan saat ini untuk Opa Oma yang sedang ada dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus, Engkau kuatkan iman mereka. Tuhan Yesus, Engkau hiburkan mereka. Mungkin mereka akan beberapa waktu di rumah, biarlah mereka tidak bosan, tapi ada waktu-waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Tolong supaya sakit penyakit
tidak membuat mereka putus asa. Tuhan Yesus berkati makanan, minuman, dan obat-obatan. Tuhan Yesus berikan sukacita di hati mereka. Karena firman-Mu berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oh Tuhan, kami berdoa untuk masalah yang sedang dialami oleh dunia, oleh Indonesia dengan wabah COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami percaya hanya Engkau satu-satunya yang berkuasa. Engkau punya waktu yang akan terjadi dan wabah ini akan selesai. Kami minta belas kasihan Tuhan, lindungi negeri kami, lindungi dunia ini, lindungi kota kami Makassar, lindungi kami dan keluarga kami masing-masing. Jauhkan kami dari semua sakit penyakit, dari virus yang berbahaya ini. Mohon pertolongan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Ampuni kesombongan kami, ampuni ketika hidup kami terlalu dengan rutinitas. Kami lupa untuk selalu datang secara pribadi dengan Tuhan. Ampuni kami. Dan berkati Komisi Kaleb supaya kami bisa berjumpa lagi dengan waktu yang Tuhan atur untuk kami. Tuhan tolong opa oma di rumah mereka masing-masing. Berkati anak, mantu, dan cucu-cucu mereka. Pekerjaan, usaha yang saat ini penuh dengan tantangan. Ada masalah perekonomian yang cukup berat. Kami percaya mengandalkan Tuhan kami akan cukup. Kami tidak berkekurangan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami serahkan hidup kami. Kami percaya Allah sumber segala kasih karunia yang memanggil kami dalam kemuliaannya yang kekal akan terus bersama kami, melingkupi kami, meneguhkan iman kami ketika kami menjalani hari-hari hidup di dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Engkaulah yang punya hormat, kuasa, dan kemuliaan kini dan selama-lamanya. Amin. Opa Oma, demikian perjumpaan kita. Kita berdoa, tidak lama semua ini selesai, kita bisa bersekutu lagi bersama-sama di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa, bye-bye.